Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Nur Rahman. NPM saya 19210022. Prodi saya Pendidikan Agama Islam semester 5 tingkat 3. Pada mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis ini, saya akan melaksanakan UAS yang diampu oleh dosen Ceceng Salamuddin MAG. UAS kali ini berbentuk video tentang menjelaskan RPP dan praktek mengajar. Selamat menyimak video berikut ini. RPP Al-Quran Hadis kelas 11. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP Kurikulum 2013. Nama sekolah MA atau MAK. Mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 semester ganjil. Materi pokok hakikat penciptaan manusia. Alokasi waktu 2 kali 45 menit 1 pertemuan. Perencanaan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran konstekstual, strategi, interactive learning. Untuk metodenya, ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Alat dan media pembelajaran. Untuk alat ada laptop, Al-Quran. Media pembelajaran, Al-Quran, lembar kerja, lembar penilaian. Sumber belajar, buku paket Al-Quran Hadis MA kelas 11 Kemenag RI 2020. Kompetensi inti KI 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam yang dianutnya. KI 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar. Mengamalkan setiap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat ke-12 sampai 14 tentang fase penciptaan manusia. Mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan ayat dan hadis tentang penciptaan manusia dan keikhlasan beribadah dan menyajikan keterkaitan kandungan ayat dan hadis tentang penciptaan manusia dan keikhlasan beribadah dengan fenomena sosial. Indikator. Menghayati ayat Al-Quran tentang penciptaan manusia, mengetahui hakikat penciptaan manusia, menyebutkan ayat dan hadis tentang penciptaan manusia,
mempresentasikan ayat dan hadis tentang penciptaan manusia. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat membaca Quran Surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 12-14, dan hadis riwayat Muslim tentang penciptaan manusia. Peserta didik dapat menghafal Quran Surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat ke-12-14. Peserta didik dapat menganalisis kandungan Quran Surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 12-14, dan hadis riwayat Muslim tentang penciptaan manusia. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku orang yang memahami kandungan ayat dan hadis tentang hakikat penciptaan manusia. Pendahuluan. Orientasi. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai kedisiplinan, apresiasi, mengaitkan materi, tema, kegiatan, pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi, tema, kegiatan sebelumnya. Motivasi, memberikan gambaran tentang manfaat pembelajaran yang akan dipelajari. Apabila materi tema proyek ini kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi yang dipelajari. Pemberian acuan, memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Pembagian kelompok belajar, menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan inti, orientasi peserta didik pada masalah. Guru menjelaskan materi tentang ayat dan hadis tentang hakikat penciptaan manusia. Peserta didik diminta untuk mengamati pembelajaran tersebut. Guru mempersilahkan peserta didik menanyakan hasil pengamatan. Guru mempersilahkan peserta didik untuk menanggapi permasalahan yang disampaikan temannya. Kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru memberikan LKPD pada setiap kelompok untuk didiskusikan. Setiap anggota kelompok memahami tugas yang diberikan. Setiap kelompok berdiskusi. Kegiatan inti. Setiap kelompok berdiskusi, memecahkan masalah dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Guru memastikan setiap peserta didik memperoleh data atau informasi, mengembangkan dan menyajikan hasil. Data atau informasi yang diperoleh setiap peserta didik digunakan dalam diskusi kelompok. Hasil diskusi kelompok berupa pemecahan masalah. Pemecahan masalah yang disepakati dibuat dalam bentuk karya atau peta konsep. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Setiap kelompok secara bergantian presentasi dan kelompok lain menanggapi atau memberikan masukan. Setiap peserta didik diberi kesempatan membuat kesimpulan hasil diskusi. Peserta didik dipersilakan memberi penilaian terhadap proses diskusi hakikat penciptaan manusia secara tertulis. Kegiatan penutup. Guru dan peserta didik menyimpulkan. Guru memberi penguatan, melakukan refleksi, tanya jawab terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, penugasan dan informasi materi berikutnya, berdoa dan salam. Penilaian. Penilaian sikap, jurnal harian. Penilaian pengetahuan, tertulis, lisan, dan penugasan. Penilaian keterampilan untuk kerja.
Baik, untuk selanjutnya yaitu masuk ke praktek mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua murid pimpin doanya ya. Alhamdulillah kita telah berdoa. Sebelumnya mari Bapak absen dulu. Di sini siapa yang tidak hadir? Apakah semuanya hadir? Alhamdulillah ya, semuanya hadir dan alhamdulillah juga semuanya sehat. Nah, pada kesempatan pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi hakikat penciptaan manusia. Materi apa anak-anak? Hakikat penciptaan manusia. Sebelumnya, apakah kalian telah pernah mempelajari tentang hakikat penciptaan manusia? Oh, ada yang pernah, ada yang belum ya. Bagi yang pernah, mungkin ini kembali mengingatkan materi yang sebelumnya. Ataupun yang belum pernah, kita belajar bersama tentang hakikat penciptaan manusia. Baik, langsung saja ya anak-anak ke materi. Coba buka buku paket ya yang kalian bawa. Buka buku paket. Bab pertama tentang hakikat penciptaan manusia. Ya, silakan buka dulu. Baik. Perhatikan ya anak-anak tentang materi hakikat penciptaan manusia. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna. Di antara makhluk yang lain, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Jika dibandingkan dengan hewan misalkan, atau dengan tumbuhan, atau dengan yang lainnya, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Kita diciptakan dengan kesempurnaan. Kita memiliki akal, kita memiliki struktur yang sempurna untuk menjalani kehidupan ini. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kita diciptakan menjadi seorang manusia yang sempurna. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Baik dilihat dari bentuk fisiknya. Bentuk fisiknya sudah sempurna. Mata ada 2, hidung 1, mulut 1, tangan 2 ya. Telinga 2, kaki ada 2. Itu kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Manusia yang sempurna. Baik dilihat dari bentuk fisiknya ataupun potensinya Manusia dengan akal pikirannya yang sempurna bisa menciptakan banyak hal ya, memajukan peradaban dan sebagainya. Tidak ada yang bisa menandingi manusia, baik apapun itu ya, hewan, tumbuhan ataupun yang lainnya. Oleh karenanya, manusia berpotensi menjadi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia di alam semesta ini. Bukan semata dilihat dari aspek penampilan, namun juga dari hakikat penciptaannya. Dari mulai proses kehadirannya hingga proses ketiadaannya. Nah, untuk proses ketiadaannya itu tentang pembahasan hari kiamat yang nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita fokuskan tentang hakikat penciptaan manusia. Lihat lagi ya anak-anak buku paketnya. Ditinjau dari segi proses penciptaan, manusia telah melalui serangkaian proses yang sangat unik dan menakjubkan. Jauh melebihi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang maha besar dan maha kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat maha pencipta. Tidak ada yang dapat menandingi hasil penciptaannya Dan kita juga harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari
penciptaannya, dari dan yang lainnya gitu, seperti Allah itu yang maha mencipta, Allah itu yang maha memberikan rezeki, Allah itu yang raja dari segala raja gitu. Dan kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita misalkan meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah gitu. Karena Tuhan itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia. Dan hendaklah kita, sekali lagi Bapak ingatkan, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk materi tauhid ini kalian harus mempelajari dengan baik-baik ya anak-anak. Sebagai makhluk yang paling sempurna, siapa itu? Manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Manusia berkedudukan jauh lebih tinggi dibanding makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Manusia mengemban misi agung sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Menjadi khalifatullah fil ard. Menjadi khalifatullah fil ard, menjadi pemimpin di muka bumi ini. Siapa pemimpin di muka bumi ini? Yaitu manusia. Jadi manusia itu diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifatullah fil ard, menjadi pemimpin di muka bumi ini, menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Untuk memahaminya lebih mendalam, mari kita cermati beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan proses penciptaan manusia setelah dilahirkan dan tugas serta tujuan manusia diciptakan ya. Nah, sekarang coba buka Al-Qur'annya ya anak-anak. Sekarang buka Al-Qur'an surah Al-Mu'minun. Supaya dibuka semuanya. Al-Qur'an surah Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 12 sampai 14. Coba dibuka ya. Ayat 12 sampai 14. Nah, baik, mari kita baca bersama-sama untuk Quran surat Al-Mu'minun ini. Bapak pimpin ya untuk membacanya. Kalian ikuti. Baik. Sudah dibuka semuanya? Alhamdulillah ya jika sudah. Baik, kita coba lihat ya kembali. Sekarang Bapak akan membacanya. Silakan kalian untuk mengikuti bacaan Bapak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا عَلَقَةً مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Baik, coba sekarang ada yang berani untuk membaca sendiri. Silakan anak-anak. Baik, Ahmad silakan untuk membaca ayat surat Al-Mu'minun. Silakan. Bagus ya. Suaranya Masya Allah luar biasa. Kita ulangi lagi ya anak-anak. Sambil kita menghafal untuk surat Al-Mu'minun ini. Baik, kita baca sekali lagi ya.
Ya ikuti ya semuanya, jangan sampai ada yang tidak membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Nah, untuk artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim ya. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 12 sampai 14. Berarti anak-anak? Nah, untuk sekarang kita masuk ke penjelasan ayat ya. Tapi sebelum kita masuk ke penjelasan ayat, kita baca sekali lagi ya surat Al-Mu'minun ini supaya kalian hafal dengan baik tentunya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا عظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Sadaqallahul Adzim. Sekarang kita masuk ke penjelasan Quran surah Al-Mu'minun yang akan Bapak jelaskan ya. Perhatikan anak-anak. Quran surah Al-Mu'minun ini menerangkan tentang proses penciptaan manusia yang sangat unik. Proses penciptaan manusia diuraikan melalui unsur pertamanya, proses pertumbuhannya di dalam rahim, kemudian menjadi makhluk yang sempurna. Jadi ada ya di sana kita tuh tumbuh di dalam rahim
rahim ibu. Kemudian menjadi makhluk yang sempurna dan siap lahir menjadi seorang anak manusia. Tentu ya, masa menjadi hewan ya, pasti menjadi manusia. Sebuah rangkaian proses yang sekaligus menunjukkan keharusannya adanya kerjasama yang baik antara kedua orang tua. Pada ayat 12, ayat berapa? Ayat 12. Seperti apa bunyi ayat 12? Kita baca lagi ya bersama-sama. Al-Mu'minun surat ayat yang ke-12 ya, kita baca bersama-sama. Yang mana ayatnya? Yang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Saripati yang berasal dari apa? Dari tanah, bukan dari api ataupun air ataupun udara ataupun apa gitu elemen yang lain ya. Tapi dari tanah. Selanjutnya pada ayat yang ke-13, kita baca lagi ayat ke-13. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Ayat ke-13 ini dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, saripati yang berasal dari tanah tersebut dijadikan menjadi nutfah. Ada yang tahu apa itu nutfah? Menjadi air mani ya. Nutfah itu air mani. Dalam istilah ilmu biologi, air mani seorang laki-laki disebut dengan sel sperma, dan air mani kaum perempuan disebut dengan apa? Sel telur atau ovum. Dan ketika bertemu dengan proses pembuahan, keduanya berada dan tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim perempuan. Baik, selanjutnya pada ayat yang ke-14, coba kita buka lagi ayat ke-14. Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dijelaskan pada ayat 14 tadi bahwa ketika telah berada dalam rahim seorang perempuan dalam waktu berapa lama? Tentunya 40 hari ya. Nutfah ini berkembang menjadi alaqah. Apa itu alaqah? Alaqah yaitu segumpal darah. Kemudian dalam kurun waktu tertentu pula 40 hari ya kira-kira, alaqah tersebut berubah menjadi mudghah. Apa itu mudghah? Segumpal daging. Lalu selama kurun waktu kira-kira 40 hari juga, mudghah tersebut berubah menjadi tulang-tulang yang terbungkus daging. Dan akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi anak manusia. Sebagaimana telah disebutkan juga dalam ayat tersebut ya, kemudian kami menjadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Nah, terkait dengan hal ini, riset para ahli embriologi, menyebutkan bahwa selain mengandung spermatozoa, air mani juga tersusun dari berbagai campuran yang mempunyai fungsi masing-masing. Misalkan mengandung gula yang diperlukan untuk menyediakan energi bagi spermatozoa, menetralkan asam di pintu masuk rahim, dan melicinkan lingkungan agar memudahkan pergerakan sperma. Nah, sekarang kita masuk ke implementasi. Tapi sebelum masuk ke implementasi, kita baca lagi ya. Supaya apa? Supaya mengingatkan kita untuk ayat Al-Quran ini. Baik, kita baca kembali bersama-sama. Bapak pimpin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Baik, sekarang masuk ke implementasi. Nah, perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surah Al-Mu'minun surah ke-12 sampai 14 tadi sebagai berikut. Yang pertama, selalu sadar diri bahwa kita diciptakan dari sesuatu yang hina. Kemudian, senantiasa mengakui kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dari sesuatu yang hina tersebut. Kemudian senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita sebaik-baik bentuk. Nah, ini yang terakhir ya, rangkuman dari semua materi. Proses penciptaan manusia berasal dari saripati tanah, lalu air mani dalam rahim, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Manusia lahir dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu, karena tidak ada yang lahir langsung mengetahui rumus kimia gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Manusia ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi karena kelebihan manusia jika dibanding dengan makhluk yang lain, termasuk malaikat ya. Kelebihan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kelengkapan unsur penciptaan manusia, yaitu apa? Fisik, ruh, termasuk di dalamnya ada nafsu, dan yang paling penting kelebihan akal berpikir. Dan yang terakhir yaitu tujuan penciptaannya. Jin dan manusia tidak lain adalah untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak rasa cukupkan dulu. Nah, ada tugas nih anak-anak, tugas di bab 1 itu ada tugas ya, yang coba dilihat di akhir bab 1. Nah, di sana ada 10 PG dan 5 esai ya. Di halaman yang ke-15 ada 10 PG dan 5 esai. Untuk PG dan esai kalian kerjakan, nanti Bapak akan cek ya di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya masih membahas tentang hakikat penciptaan manusia. Jadi hafalkan ya untuk ayat Al-Qur'annya yang telah kalian tadi baca bersama-sama, kalian hafalkan dan pahami apa yang Bapak sampaikan. Nah, untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan. Cukup sekian ya yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.